Yeah, 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 happy. Yeah, 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 happy. Saya berusaha meniru gaya happy dari Ko Anton Teddy. Ko Anton Teddy ini adalah seorang sosok yang sangat saya kagumi, yang sangat banyak mempengaruhi kehidupan saya. Beliau, Ko Anton Teddy ini adalah pengusaha travel yang sangat senior, pengusaha nasional dengan 250 cabang di seluruh Indonesia. Ini Ko Anton sudah hadir, saya akan ajak Ko Anton Teddy untuk IG Live bersama kita malam ini dengan topik Happy. Oke, saya undang dulu Ko Anton, dan selamat bergabung teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini. Malam ini kita akan kedatangan Ko Anton Teddy. Bentar, saya invite Ko Anton Teddy-nya dulu. Mudah-mudahan malam ini tidak ada masalah di internet. Yeay! Halo Ko Anton, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Yeay, Ko Anton Teddy, yeay! Saya tadi pembukaannya gini, Ko Anton. Ko Anton tadi, saya pembukaannya gini, yeay, 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 happy, yeay, 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 happy. Saya meniru gaya dari Ko Anton Teddy yang selalu happy. Ko Anton Teddy ini seorang pengusaha nasional, bisnis travelnya sangat besar. Tapi saat COVID-19 ini, TX Travel, usaha travel sedang menghadapi kondisi yang tantangan yang sangat luar biasa. Tetapi luar biasanya, Ko Anton Teddy selalu happy terus, tetap happy, tidak ada istilah tidak happy. Hari ini kita beruntung, kita bisa menghadirkan kembali Ko Anton Teddy yang selama ini sudah banyak sekali IG Live-nya cukup sibuk. Hari ini hadir kembali di IG Live Tanya Mentor. Tanya Mentor ini didirikan oleh Ko Anton Teddy juga. Kita akan belajar bagaimana caranya seorang Anton Teddy, seorang pengusaha yang saat ini usahanya lagi banyak tantangan, tetapi tetap bisa semangat, tetap bisa happy, tetap bisa bahagia. Ini pasti ada trik khususnya, ada rahasianya. Jadi kalau yang hadir di IGF malam Tanya Mentor malam ini, ikuti sampai habis karena saya yakin sekali apa yang nantinya akan di-sharing oleh Ko Anton Teddy bisa membuat kehidupan Anda juga akan semakin happy. Ko Anton, saya mungkin apakah Ko Anton mau memperkenalkan diri lagi, karena sebenarnya saya rasa Ko Anton sih sudah cukup banyak yang kenal gitu. Jadi kayaknya silakan Ko Anton kalau mau ini lagi pembukaan lagi untuk teman-teman supaya lebih kenal, lebih sayang lagi Ko Anton. Silakan. ya. Saya sebenarnya seringkali memperkenalkan diri sebagai orang yang tukang jalan-jalan gitu ya. Tapi saya jarang memperkenalkan diri bahwa golongan darah saya adalah agak istimewa sedikit. Saya termasuk yang langka punya golongan darahnya, yaitu golongan darahnya tipe T, Tango, travel, tukang jalan-jalan, golongan darahnya travel. Saya yakin Pak Agus juga punya golongan darahnya adalah travel. Sama Ko Anton, betul. Itu darah traveling itu, darah T itu udah betul-betul mengalir di tubuh kita. Itu salah satu hal yang membuat kita terus jadi happy ya, Ko Anton ya. Ko Anton, Betul. Ya. saya mau nanya nih kira-kira apa sih resep rahasianya supaya Ko Anton bisa dalam kondisi yang begini sulit, yang bisnis lagi mengalami penurunan yang drastis, bagaimana sih caranya Ko Anton masih bisa terus untuk happy, Ko Anton? Sebenarnya rahasianya cukup simple. By the way, kita mesti nyanyi happy birthday dulu nih. Selamat ulang tahun, happy birthday
Happy birthday to you. To me. Thank you Anton. Thank you. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Semoga semuanya diberkati. Oke, lanjut ke Anton. Bagaimana caranya untuk selalu bisa happy walaupun kondisi sedang sulit? Oke, satu adalah dalam keadaan apapun, apa yang kita inginkan? Kita inginkan jelek, jadilah jelek. Kita jadi pengen bagus, jadilah bagus. Apa yang kita pikirkan terjadi. Seringkali pada waktu itu papa saya cerita begini. Pada saat tidak ada satelit, itu tidak ada orang yang berpikir akan bikin satelit. Saya lahir tahun 60, papa saya menamakan saya dalam bahasa Chinese adalah satelit. Kenapa? Karena tahun itu ada satelit Rusia yang terbang pertama melingkari bumi dari Rusia. Jadi papa saya mengingatkan saya, jadi saya adalah jadi satelit katanya. Sama seperti pada waktu tidak ada orang yang bisa lari 100 meter dalam 1 menit. Diapakan juga tidak ada, karena tidak ada yang bisa. Begitu ada satu yang bisa, dalam waktu tidak terlalu lama banyak yang bisa. Jadi ini adalah kekuatan daripada pikiran. Tadi siang saya baru upload di IGTV seorang yang luar biasa, Pak Ari Ginanjar. Beliau cerita bagaimana pikiran yang negatif menjadikan negatif. Bagaimana pikiran yang positif menjadikan positif. Saya tidak mendengar ini pada waktu bulan Maret kemarin. Pada saat saya terpuruk, saya tidak mendengar cerita tentang ini. Tapi cerita ini saya baru dengar tadi siang, dan saya merasa saya betul. Karena paling tidak dikuatkan. Pada saat saya terpuruk, pada saat bisnis lagi jelek, kantor harus tutup, tiket tidak bisa dijual lagi karena bandara tutup. Pada saat itu kita mau bersikap apa? Mau bersikap senang-senang, ketawa ketiwi? Jadilah ketawa ketiwi, gitu ya. Pada saat saya memutuskan untuk buka kantor tanggal 1 Juli, saya sama teman-teman diketawain. Dari 3.000 travel agent di Jakarta yang buka sampai hari ini kurang daripada 30 travel. Pertanyaan adalah, kenapa cuma buka 30? Karena yang 30 melihatnya dari sisi positif. Apakah cukup penghasilan kita buka? Lebih baik buka apa lebih baik tutup? Saya memilih buka. Buka belum tentu cukup. Tetapi kalau tidak buka, sudah pasti tidak cukup. Nah, pilihannya apa? Bulan pertama tidak cukup. Bulan kedua, minggu pertama, mencukupi pengeluaran 2 bulan. Artinya, kalau saya tidak pernah memulai buka di bulan Juli, tidak pernah ada penghasilan di Agustus minggu pertama. Sekarang, roda mulai berjalan.
minggu, bukan minggu. Waktu saya diundang ke Tanjung Lesung, saya mencoba. Lalu saya bikin grup, pesertanya cuma 2. Tapi ini adalah bisnis yang pertama. Saya dan istri saya jadi tour leadernya. Biasanya kalau saya bisa bawa 10 grup bersama-sama. Istri saya bisa bawa 1 grup sendiri, 2 grup sendiri, 3 grup. Bisa bawa. Banyak, udah biasa bawa banyak. Hari itu kita bawa 2 orang. Besok tanggal 20, grup kedua ada 11 orang. Paling tidak dari 2 jadi 11. Dan saya tahu ini duplikasi. 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 Jadi kalau ditanya happiness, happiness. Kita mau menciptakan happiness. Kalau ramuannya tiap hari adalah sedih, kecewa, bagaimana jadi formula happiness? Happiness, kalau kita mau menciptakan happiness, tiap hari kita harus menjadi pelaku happy. Tadi pagi, saya pagi-pagi antri mau masuk ke Ancol. Baru buka jam 6. 5.45 sudah sampai. Belum buka. 5.55. 5 menit sebelum buka. Hujan besar sekali. Pilihan cuma 2. Mau terus atau pulang. Karena hujan deras sekali. Deras sekali. Saya memutuskan untuk lanjut. Sampai giliran saya jalan, sampai parkir, masih hujan. Lalu saya bilang ke istri saya, kita tunggu. Kurang dari 10 menit, hujan reda. Kita jalan kaki. 5 kilo. Lalu saya bawa sepeda, saya turunkan sepeda. Baru jalan mungkin sekitar 100 meter, hujan lagi. Tentu hujan kita harus kembali ke mobil, karena harus cari tempat berteduh. Kita pulang. Masukkan sepeda ke mobil, setelah selesai, hujan reda. Tidak hujan lagi. Saya bilang ke istri saya, ayo Mi, kita jalan. Istri saya bilang, jangan. Kita sudah ragu. Kita pulang. Kita pulang. Tapi ada sesuatu yang biasanya adalah sekitar 9 kilo, 7 sampai 9 kilo kita naik sepeda. Sekarang kita tidak naik sepeda lagi. Ada sesuatu yang kadang-kadang kalau sudah dilakukan berturut-turut ada yang missing gitu ya. Tapi saya pulang, karena saya menjadi pulang lebih cepat, badannya merasa capek. Saya tidur. Apakah saya bersungut-sungut? Tidak. Saya merasa kehilangan? Yes. Ada sesuatu yang missing, tapi saya enjoy. Dan saya tidur, bangun siang. Jadi tadi pagi bangun, tidur, bangun siang, dan saya merasa very happy. Jadi resep daripada happy adalah diramu dengan segala macam yang urusannya happy. Kalau kita mau happy, sehari-hari bawaannya ngomel, ngelihat ini negatif, ngelihat itu negatif, mau jadi happy, nggak bisa. Ramuannya salah, formulanya salah.
Dan kita punya yang namanya persiapan. Pada saat saya menentukan tanggal 1 Juli buka, sekarang ini orang tahu mindsetnya. Kalau mau tiket, mau apa-apa, hubunginya tiket TX Travel. Kenapa dia buka? Kalau ditanya, di awal tidak ada yang setuju buka. Kenapa? Karena tidak ada yang dilihat. Kita harus jalan kita jalan dari A ke B. Kita lihat dari A, B ini tertutup. Begitu sampai, kita baru tahu pintu B ini dikunci apa tidak. Kita buka. Kalau baru sampai, kita baru tahu. Pada waktu kita di A, kita lihat pintunya tertutup. Baru sampai di B, kita bisa tahu pintu ini dibuka apa tidak. Orang yang melihat pintu tertutup, udah nanti aja, pintunya masih tertutup. Kehilangan momentum. Nah, kalau orang-orang seperti begini artinya happiness juga berhubungan dengan mindset, positif mindset. Saya kalau sampai ke B, pintunya masih dikunci, saya akan cari pintu C ada nggak ya? Pintu D ada nggak ya? Saya percaya pada saat satu pintu Tuhan tutup, ada pintu-pintu lain yang Tuhan buka. Gitu Pak Agus, silakan. Setuju. Semalam kayak saya lihat semalam Ko Anton, IG lah dengan Ko Tommy juga menekankan ada kalau satu pintu tertutup, ada 12 pintu lagi terbuka. Itu 12 pintu mungkin melalui teman-teman gitu ya. Itu yang Ko Anton dan Ko Tommy lakukan melalui ATC Reseller Community, itu satu hal yang sangat bagus. Ko Anton, saya mau nanya lagi nih. Dari kehidupan Ko Anton, kira-kira momen apa yang bisa begitu membuat Ko Anton happy gitu? Ada nggak momen-momen spesial yang membuat Ko Anton sangat-sangat happy gitu? Momen yang bagaimana gitu kira-kira? Kalau tanya ke saya, saya ini pada dasarnya adalah selalu positive thinking gitu ya. Itu yang memudahkan saya sebenarnya menjadi happy. Tadi barusan saya punya waktu kurang lebih 13 menit untuk makan. Selesai Zoom meeting, selesai dari dua IG live, lalu ada satu telepon panjang, satu Zoom, dan saya punya 13 menit untuk standby. Saya berusaha on time. Ke bawah, saya tadi begitu happy. Kenapa? Saya ketemu makanan kesukaan saya, ketoprak. Jadi pembantu saya bikin ketoprak, saya ramu sedikit seperti yang saya mau, mana yang mau lebih banyak, mana yang saya mau kurangi, dan saya makan dengan penuh nafsu makannya tinggi gitu ya. Walaupun saya sekarang sedang diet cukup ketat. Saya mengurangi nasi, bukan saya tidak makan nasi, mengurangi karbo, karena karbo bukan saya hilangkan karbo, tapi saya mengurangi. Karena saya jalan kaki dan saya naik sepeda perlu karbo juga. Perut saya sedikit hilang, sedikit, belum banyak. Dan tadi very happy. Nah, kalau ditanya happy saya itu adalah seperti kayak begini. Ini happy buat saya. Happy saya lagi apa? Happy saya ini adalah kalau saya merasa capek, lalu bisa tidur nyenyak. Saya happy. Yang nggak happy adalah kalau nggak bisa tidur nyenyak. Makanya
Mungkin orang bertanya, kok Anton ngapain sih IG Live banyak sekali? Saya punya energi yang banyak, jadi saya harus keluarkan energinya begitu saya selesai kecapean. Kecapean dan saya happy tidur. Wah, apalagi yang bikin saya happy? Pada saat saya bisa melakukan sesuatu yang kelihatannya buat saya adalah biasa-biasa saja, tetapi impact-nya besar. Saya sekarang pada saat saya diundang ke Tanjung Lesung. Pertama saya diundang, karena pertama kali saya pergi ke Tanjung Lesung 2008, punya pikiran yang, punya kesan yang tidak terlalu baik. Bayangkan, pergi dari Jakarta ke sana, lebih dari 6 jam. Pikiran saya nggak begitu, buat apa pergi ke sana? Tapi kali ini diundang. Lalu saya kadang-kadang kalau diundang itu nggak enak gitu ya. Apalagi yang mengundang dalam tanda petik, saya tidak kenal dengan yang mengundang saya. Tapi dia menggunakan orang-orang yang kenal dengan saya untuk mengundang. Dan karena kenal, dia mengundangnya dengan bahasa yang direct. Pak Anton, si Pak ini minta Pak Anton evaluasi dan bantu. Tolong. Menolaknya susah. Lalu saya cari akal. Saya bilang, bagaimana ya menolaknya? Istri saya bilang kalau semua kita boleh pergi, 4 anak, saya berdua, dan istri dan suami, plus 4 cucu, plus ada suster dan pembantu, kita pergi. Bikin orang susah kan? Bikin orang susah sebenarnya. Saya polosnya saya bilang, Pak, kita mau pergi. Tapi kalau saya pergi sendiri, saya nggak begitu seneng. Bagaimana kalau saya ajak keluarga saya? Tapi jadi banyak. Kurang lebih hampir 20 orang, Pak. Lalu saya pergi. Singkat cerita adalah, setelah ke sana, saya merasa saya ternyata tempatnya sudah berubah. Lalu saya bikin grup yang kedua, yang 2 orang itu. Grup ke-1 yang 2 orang, grup kedua nanti adalah 11 orang. Apa yang terjadi sekarang? Di sepanjang pantai Carita dan Anyer ini ada banyak hotel-hotel. Saya sekarang mendapatkan 3 owner level yang menghubungi saya. Untuk apa? Untuk dibantu jual. Nah, itu very happy. Karena saya dianggap bisa membantu mereka. Apakah saya bisa jalankan sesuai dengan harapan? Belum tentu. Tapi efeknya adalah paling tidak memberikan harapan buat yang lain. Dan mereka senangnya lihat saya adalah, saya tanya, mau kerjasama dengan saya? Dia bilang, saya suka sikannya pada waktu kita penuh, Pak Anton nggak minta. Pada waktu kosong, Pak Anton kirim tamu. Ah, kita suka. Jadi, promosinya adalah weekday, bukan promosinya weekend. Dan itu menurut saya adalah sesuatu hal-hal yang kalau ditanya, that's make me happy, itu membuat saya senang. Kenapa? Karena ada manfaatnya. Pada saat saya berbicara dengan Pak Tommy Wong, saya bilang, Pak Tommy, saya mau bikin tanya mentor untuk berlatih mentor, dan kita bikin tanya jawab, sharing seperti begini on the regular basis. Lalu Pak Tommy bilang, ayo, nah, kita berdua jalankan. Lalu pada waktu saya ada ide untuk menjadi reseller, ATC reseller, saya bilang ke Tommy,
Dan saya bilang, ayo ajak Pak James Kui dan Nico Julius. Jalan juga. That's make me happy. Happiness is a simple. Tapi juga is a way of life. Saya melihat Pak Agus ini orangnya juga simple. Tapi saya yang sangat respect Pak Agus itu action man. Action. Enggak. Dan menurut saya itu juga yang akan membuat Pak Agus happy. Pak Agus happy karena action. Saya happy karena positive thinking. Saya banyak belajar dari Ko Anton kalau masalah itu, Ko Anton. Terus terang, betul-betul. Saya terus mengikuti Ko Anton, Ko Tommy, dan benar-benar sebenarnya secara pribadi saya masih merasa banyak sekali kekurangan-kekurangan gitu. Tapi saya terus belajar, dan masalah happy, ya saya yakin. Saya ini orangnya juga sangat mudah untuk happy. Dan kalau seperti Ko Anton, saya lihat sebenarnya saya agak-agak curiga nih Ko Anton. Saya curiga Ko Anton dari lahir itu juga udah ikut darah happy di darahnya Ko Anton ini. Karena saya tanya momen apa yang bisa buat happy, kalau orang biasanya jawab, oh saya happy pada saat saya bisa punya kekayaan, saya bisa traveling secara mewah. Kalau Ko Anton itu hal-hal simple, hampir setiap hari juga bisa menjadi suatu happiness bagi Ko Anton. Dan satu hal lagi yang paling saya suka adalah pada saat Ko Anton bisa membantu, bisa memberi manfaat bagi orang lain, Ko Anton merasa sangat happy. Ini bisa dibilang happiness yang paling sejati ya Ko Anton ya. Pada saat kita bisa membuat orang lain bahagia, bisa membantu orang lain, kita merasa bahagia, itu yang luar biasa. Ko Anton, Yes. saya minta tips dari Ko Anton, gimana caranya Ko Anton membuat customer dari TX Travel bisa selalu happy sehingga jadi customer yang sangat loyal, Ko Anton. Itu perlu saya terapkan nanti di travel saya, Ko Anton. Silakan, Ko Anton. Ada 5 rahasia bisnis buat Pak Agus aja, buat abang aja ya, nggak boleh diceritain ke yang lain ya. Rahasia. Harus dicatat dulu, Ko Anton. Lupa nanti, harus dicatat ini. Yang pertama, bisnis harus untung. Kalau bisnis tidak untung, cari bisnisnya yang menguntungkan. Namanya bisnis. Kedua, bisnis harus jujur. Yes, yes, no, no. Tidak ada in between, tidak ada. Bisnis harus jelas. Tidak ada abu-abu, tidak ada. Saya pada waktu bikin sesuatu, kalau saya tidak suka, saya tidak suka. Saya suka, saya pertahankan. Satu hari, ini mau cerita sedikit. Satu hari saya pergi survei ke China bersama anak saya. Hari ke-10, anak saya tidak tahan, komplain. Papi, kita survei ke semua hotel, Papi selalu pilihnya adalah tempat tidurnya yang keras. Kita ini mau latihan jadi Shaolin atau apa? Kenapa harus ada pilihannya tempat tidurnya keras? Lalu saya bilang, alasan saya pilih tempat tidur yang keras, hotel yang saya sukai harus tempat tidurnya keras. Jadi pada waktu itu di China ada 2 tipe tempat tidur. Tempat tidur yang keras dan tempat tidur yang lembek. Anak saya lebih suka yang lembek. Padahal dia lebih tinggi dari saya, lebih berat dari saya, dan dari sisi kesehatan sebenarnya tidak bagus. Tapi saya merasa bahwa yang keras itu adalah cuma 1-2 hari saja kita tidak terbiasa dengan tempat tidur yang agak keras. Tapi setelah itu kita akan lebih merasa nikmat tidur
dan juga tubuh kita tidak terlalu cepat capek. Dan itu saya pertahankan. Tour leader saya komplain, peserta saya awal-awal komplain, dan saya sampai membuat pada waktu orang booking, kita kasih tahu, Bapak Ibu, hotel yang dipakai oleh TX Travel, matrasnya keras. Apa jadi masalah? Tidak. Kalau ada masalah, tidak usah ikut sekarang. Tidak usah ikut. Karena daripada nanti komplain di sana, lebih baik tidak ikut sekarang. Dan ini dijalankan. Yang saya suka, ketemulah orang-orang yang memang suka tidur, tidak masalah di tempat tidur yang keras. Sampai terbentuk komunitasnya. Sampai-sampai sekarang yang namanya tempat tidur lembek hilang. Yang menarik adalah semua orang ingat. Karena setiap kali kita menawarkan selalu kasih tahu, oh ya Pak Agus setuju ya ikut ke China, kita mau kasih tahu nih tempat tidur kita yang dipakai adalah tempat tidurnya keras. Jadi semua orang ingat, kalau tempat tidur yang dipakai oleh TX Travel tempat tidurnya keras. Dan yang terjadi adalah sekarang itu kan trennya kebetulan masuknya suka yang tempat tidur keras. Jadilah saya menang di situ. Makanya promosi saya merasa bahwa apa yang saya lakukan benar dan bisa diterima, jadilah saya naik. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam bisnis harus ikut tren. Trennya apa? Sekarang digital. Trennya apa? IG Live. Trennya apa? Lakukan. Lakukan dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga. Yang keempat, keberpihakan kepada konsumen. Konsumen benar, konsumen salah, kita bela. Staff saya kadang-kadang kesel sama saya. Kenapa harus bedain tamu yang menyebalkan, tamu yang salah kita bela? Kesel. Saya coba bilang, dengan menjalankan prinsip 4 ini, baru muncul yang kelima. 4+1. Plus satunya ini yang paling susah. Repeater. Customer akan datang lagi, datang lagi, datang lagi. Kenapa? Karena dia tahu prinsip. Tadi ada yang tanya kepada saya, begini, begini, begini. Saya jelaskan, ini adalah seperti ini, seperti ini. Penjelasan yang saya berikan masuk akal. TX Travel, pada saat pandemi seperti ini, saya mengambil keputusan mengembalikan semua yang ikut tour series. Kembalikan. Apakah kita mendapatkan uang 100% juga dari pihak airline? Tidak. Saya harus menyiapkan dana talangan cukup besar. Semua saya kembalikan. Kenapa? Saya mau memperlihatkan kalau saya ikut tour, lalu saya sekarang seperti sekarang tidak jelas, saya mau uang kembali dulu. Dan itu jujur, dan saya melakukannya. Dan kalau ditanya, yang bikin ngomel kan travel lain, ngomel ke saya. Pak Anton bikin aturan sendiri. Kita nggak ada yang kembalikan, kita semua kembalikannya pakai voucher. Saya merasa bahwa ini adalah kejujuran yang saya mau tanamkan. Dan itu terbukti pada waktu saya buka Juli, respon positif itu kan berbuah. Berbuah. Saya dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Kita tidak pernah tahu apakah itu
bukan dari sesuatu yang kita tanam, itu dari yang kita tanam. Jadi saya melihat seperti Abang Agus ini hari ini adalah seharusnya mungkin makan-makan dengan keluarga, tapi tadi pada waktu di WA Group tanya mentor, saya bertanya, kalau nggak ada, ayo siapa yang mau dengan saya? Abang Agus ini yang menawarkan diri. Padahal mungkin harusnya happy-happy hari ini. Happy birthday gitu ya. Udah perayaan belum? Udah tiup lilin belum? Konton, Konton, bisa IG live bersama Ko Anton Teddy itu merupakan hadiah ulang tahun yang paling luar biasa, Ko Anton. Iya, benar. Itu kebahagiaan yang paling besar bagi saya. Saya begitu Ko Anton tadi menulis di WhatsApp grup, siapa yang bersedia? Saya itu udah kepingin banget. Cuma saya merasa begini Ko Anton. Hari Jumat kemarin saya muncul dengan Bro Rian. Hari Sabtu saya muncul dengan Mr. Pau. Kalau hari ini muncul lagi dengan Ko Anton Teddy, nanti gimana ini? Pada bosan orang lihat saya gitu kok. Tapi betul-betul saya terima kasih banget dikasih kesempatan hari ini bisa belajar banyak sekali tentang happiness, tentang bagaimana caranya bisa happy dari seorang Ko Anton Teddy, seorang mentor, seorang brother yang sangat-sangat saya kagumi. Dan pada teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, terima kasih sangat sebesar-besarnya karena sudah banyak yang mau hadir mendengarkan kami sharing cerita, dan saya sangat terima kasih, sangat banyak ucapan happy birthday kepada saya. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Konton, saya seperti yang Konton bilang tadi, saya juga sangat merasakannya, Konton. Hal-hal yang tadi Konton bilang itu bisa dibilang juga suatu hal yang selama ini juga saya lakukan gitu, dan itu memang benar-benar bisa membuat diri kita itu makin bahagia. Jadi seperti yang tadi Kuanton bilang, pada tindakan Kuanton terhadap customer ya, memang banyak sekali saya yakin travel yang akan menghindari untuk supaya customer itu bisa happy dulu gitu. Mereka aman dulu secara keuangan ya gitu ya. Tapi dari segi Kuanton tidak. Kuanton mau customer ini happy dulu. Mereka tidak merasa stres gara-gara masalah ini karena uangnya harus dalam bentuk voucher ke pengembalian lama. Tapi Kuanton bertanggung jawab dulu, berkorban dulu, dan memang saya yakin ini kedepannya pada saat travel ini mulai jalan kembali, Kuanton Tax Travel pasti akan jadi yang nomor satunya nanti gitu, Kuanton. Konton, saya mau nanya lagi nih tentang ATC Reseller Community. Ini juga saya lihat suatu hal yang sangat luar biasa sekali ya, Konton ya. Dimana pada saat semua orang lagi stres memikirkan usahanya yang lagi menurun drastis, stres bagaimana harus mencari bisnis baru untuk diri sendiri gitu ya. Sedangkan Ko Tommy pada saat seperti ini, saya tahu Ko Tommy juga yang mall kemarin tutup cukup lama, pasti menghadapi sangat banyak tantangan dan masalah finansial juga pasti terpengaruh gitu. Tapi mengapa sih bisa begitu berfokus untuk membangun yang namanya ATC Reseller Community ini, Ko Anton? Mungkin Ko Anton bisa jelaskan juga kepada teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini. Mudah-mudahan teman-teman yang belum gabung di ATC Reseller Community akhirnya bisa sama-sama mendapatkan kesempatan di ATC Reseller Community ini. Silakan, Konton. Awalnya karena saya keseringan IG Live, saya mendapatkan sumber informasi bahwa selain bisnis yang terpuruk, ada juga bisnis yang naik. Nah, saya melihat ini dikombinasikan. Bagaimana bisnis yang sukses saya bisa memanfaatkan untuk membantu yang lagi kekurangan penghasilan. Ini yang
kita coba ketemukan. Nah, oke. Nah, ini yang pertama. Tetapi saya tadi belajar dari Pak Ari Ginanjar sesuatu jawaban yang sangat bagus dari apa yang saya lakukan. Ternyata Pak Ari itu bilang pada saat dia punya menara bangunan gedungnya itu sedang stop karena kehilangan dukungan dana dan lain sebagainya. Orang tuanya mengatakan, doakan orang lain. Doakan orang lain supaya apa? Supaya orang lain itu, kita mau jadi apa sih? Kita mau diberkati, berkati dulu orang lain. Jadi dia bilang, lihat orang gemuk, didoakan supaya kurus. Lihat orang kurus, didoakan supaya gemuk. Lihat orang miskin, didoakan supaya kaya. Dia lihat orang kaya, didoakan supaya lebih sejahtera. Dan satu hari dia melihat gedung di depan dia, di depan gedung dia, itu juga sedang mangkrak. Dia doakan. Satu hari mulai dibangun, dan dia melihat gedung yang di depan dia selesai dibangun. Tanpa dia sadar, dia juga selesai dibangun 25 atau 26 lantai. Saya melihat ini adalah juga jawaban. Kalau ditanya, bisa nggak kita mendoakan diri kita sendiri? Bisa. Kita pasti mendoakan diri kita sendiri. Tetapi ternyata yang lebih ampuh adalah dengan jalan juga mendoakan orang lain. Dari sanalah akan timbul yang namanya doa-doa kita itu dijawab. Kita mendoakan orang lain supaya lebih baik lagi. Pasti Tuhan akan dengar, memberikan kita juga lebih baik lagi. Super, super. Ini suatu hal yang betul-betul harus kita terapkan dalam hidup kita. Doakan orang lain. Doakan orang lain, maka kita akan pasti diberikan kelancaran. Luar biasa, Konton. Konton, hari ini luar biasa nih. Hari ini banyak sekali teman-teman yang baik, yang hebat, dari vibrasi positif 0001 sekarang dan menjadi vibrasi positif 1001. Ini banyak sekali yang hadir, banyak sekali yang memberikan komen-komen yang bagus, yang menyemangati kita. Coba saya lihat apakah ada pertanyaan yang ini ya, Konton ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya sudah mau hadir di Tanya Mentor malam ini. Tadi saya ada pin satu pertanyaan, saya baca dulu pertanyaan yang dipin tadi ya. Pak Anton, izin tanya, jika usaha sudah berkembang dan kuat di online, untuk memperbesar sayap, apakah perlu buka usaha offline? Mohon masukannya, Ko Anton. Silakan, Ko Anton. Ya, sebenarnya online itu adalah cara kita berkomunikasi dengan customer. Tetapi kita harus ingat, orang Indonesia itu di titik tertentu, ingin juga face to face. Makanya saya kalau ditanya, apakah yang online-nya sudah bagus perlu punya offline? Yes. Apakah yang offline-nya bagus perlu online? Yes. Karena ini akan sinergi saling mendukung. Apakah yang online-nya sudah besar perlu offline-nya juga besar? Tidak perlu. Saya banyak mendengar pada waktu pandemi seperti sekarang, dan saya menyaksikan bagaimana online travel nomor 1 di Asia Tenggara, nomor 1 itu dicaci maki karena apa? Karena tidak ada offline-nya. Kenapa tidak ada offline? Pada saat voucher dari airline dikembalikan kepada kita travel agent, kita terimanya adalah voucher. Tamu itu maunya
mendapatkan bukan voucher dari kita, maunya dapat uang. Berarti harus ditalangin. Perusahaan sebesar ini pun memberikannya voucher. Orang tidak puas, mau komplain. Komplainnya kemana? Online. Apa yang terjadi sehari online travel ini IG live sampai 3 kali. Saya perhatikan. Dan setiap kali saya ngintip caci maki itu banyak sekali. Jangan promosi-promosi, kembalikan dulu uangnya. Jangan promosi, kembalikan uangnya. Nah, ini kan sulit sekali kalau seperti kayak begini. Ini yang saya maksud adalah bagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita pada saat seperti kayak begini ingin diperlakukan, uangnya dikembalikan, ya kita lakukan uangnya dikembalikan. Itu yang saya maksud dengan keberpihakan kepada konsumen. Itu yang saya maksud dengan jujur. Keren, keren, keren. Saya betul-betul hari ini kehabisan kata-kata, bisa IG Live dengan Ko Anton, bisa mendapatkan begitu banyak ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru. Saya juga ingin ucapin terima kasih. Kemarin itu Ko Anton memberikan inspirasi kepada teman-teman di Traktir Satu Teman, Ko Anton. Ko Anton masih ingat ya, yang sekitar 3 minggu yang lalu ya. Jadi pada saat Ko Anton memberikan inspirasi melalui Zoom kepada teman-teman di Traktir Satu Teman itu, Ko Anton mengatakan gerakan ini harus diviralkan. Ajak teman-teman mentor-mentor hebat untuk sama-sama memviralkan gerakan ini. Dan apa yang Ko Anton katakan hari itu, Ko Anton, kita semua yang bergabung di gerakan Traktir Satu Teman itu langsung tergugah dan semakin semangat. Dan mulai dari hari itu kami terus berusaha supaya orang-orang yang hebat, teman-teman yang hebat, mentor-mentor yang hebat itu mau mendukung. Dan kami sangat bersyukur, Ko Anton. Kemarin minggu lalu Pak James Gui juga ikut membantu, memberikan inspirasi. Nanti Sabtu depan ada Pak Andri Wongso juga akan memberikan inspirasi. Hari Minggu Pak Tung Dese Muaringin juga akan memberikan inspirasi. Luar biasa banget Pak Anton. Ini gara-gara Ko Anton, gara-gara Ko Anton menyadarkan kami bahwasanya ini suatu hal yang baik, satu gerakan yang baik. Kenapa tidak betul-betul diviralkan supaya orang lebih banyak tahu. Terima kasih banget Ko Anton. Terima kasih banget. Kemarin 17 Agustus berapa tercapainya berapa? Saat ini kita masih di sekitar 60 ribuan, 60 ribu lebih. 60 ribu lebih, tapi kita yakin sampai akhir bulan ini 75 ribu kita bisa capai, Ko Anton. Pasti bisa. Keren. Ko Anton, saya lihat ini waktunya mungkin bersisa sekitar 10 menit. Saya ingin tanya lagi lah, karena masih ada 10 menit ya. Dari Ko Anton, ke depannya setelah COVID-19 ini selesai, kira-kira apa saja yang akan Ko Anton lakukan? Misi-misi apa yang akan Ko Anton lakukan selanjutnya? Kalau ditanya, saya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Kalau tidak ada COVID, mungkin saya seorang dreamer, pemimpi. Saya berani melakukan ini, itu. Tapi gara-gara COVID, kita punya keterbatasan. Misalnya, di dalam travel, grup tour itu yang menjadi spesialisasi saya dalam 40 tahun terakhir, hilang. 40 tahun saya jagoannya, hilang. Saya harus mulai dari nol, yaitu bagaimana membuat satu paket yang individu, bukan grup tour sama-sama. Karena sama-sama ini menjadikan
physical distancing, protokol kesehatannya dilarang. Saya kalau ditanya, saya tahu saya harus belajar. Bagaimana saya bisa belajar? Satu-satunya cara saya belajar adalah dengan cara terus aktif. IG Live buat saya adalah satu jendela. Seperti tadi barusan ada teman kita satu memberikan kabar bahwa sahabat saya lama, owner daripada travel Limbunan yang cukup legendaris di Makassar, minggu lalu meninggal. Saya tidak tahu, saya kenal baik. Tapi saya tidak tahu beliau meninggal karena keterbatasan kita komunikasi dalam situasi seperti ini. Nah, ini hal-hal yang seperti begini saya jalankan. Jadi kalau ditanya, kenapa saya begitu semangat untuk IG Live? Kenapa saya tidak mau kehilangan? Jangan sampai tanya mentor kosong gitu kan. Karena yang rugi adalah saya sendiri. Saya banyak belajar dari pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, sebenarnya kita belajar kasus-kasus yang lain. Semakin banyak saya keluar dari koridor travel, makanya travel itu saya batasi cuma 10%. 90% adalah non-travel. Supaya saya bisa belajar hal-hal yang di luar travel. Yes. IG Live ini kok, Anton. IG Live ini betul-betul hal yang sangat bagus untuk pengembangan diri. Kita sebagai penonton, kita bisa banyak belajar dari orang-orang hebat, dari mentor-mentor hebat. Dan kalau kita sendiri yang muncul di IG Live, itu bisa juga membantu meningkatkan bagaimana cara kita berbicara, public speaking. Dan saya ingat sekali Ko Anton, saya pertama kali IG Live itu diajak oleh Ko Anton Teddy. Sebelumnya tidak pernah IG Live, pertama kali IG Live. Karena faktor Ko Anton Teddy yang mengajak. Itu saya persiapannya kurang lebih 1 minggu untuk ngomong di IG Live yang hanya 1 jam, 1 minggu persiapan. 3 hari saya ngapalin kertas ini Ko Anton. Keringat dinginnya itu luar biasa. Tapi karena Ko Anton mendorong saya, memberikan kesempatan pada saya, akhirnya saya terima, saya lakukan. Setelah itu diberikan lagi kesempatan, diberikan lagi panggung, ditanya mentor untuk saya terus belajar. Dan saya terima kasih banget. Hari ini saya merasa ada peningkatan yang cukup luar biasa terhadap diri saya, terhadap semangat saya, keberanian saya, dan kelancaran saya ngomong. Padahal dulunya itu, waduh, introvert banget lah Ko Anton. Aduh, terima kasih Ko Anton. Dan teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, terutama teman-teman dari Vibrasi 1001, Vibrasi Positif 1001, nanti kami akan, dari Tanya Mentor akan sering-sering mengajak teman-teman untuk sharing di IG Live Tanya Mentor. Dan jangan katakan Anda tidak berani, Anda tidak bisa, jangan. Lakukan, ini hal yang luar biasa. Ini bisa membuat diri kita menjadi jauh lebih luar biasa. Ko Anton, ini ada pertanyaan lagi Ko Anton. Ya. Yang dari Dharma Creative Art lagi. Ko Anton, izin kembali bertanya. Usaha Ko Anton di travel sekarang masuk ke Red Ocean. Dan Ko Anton tetap dapat melebarkan sayap. Apakah karena B2B Ko Anton lebih banyak daripada B2C atau sebaliknya Ko? Silakan Ko Anton. Ya, jadi kalau ditanya bisnis travel masuk ke Red Ocean, betul. Tetapi kita di setiap bisnis selalu ada Red Ocean-nya. Yang perlu kita lakukan adalah kita cermati bagaimana kita keluar dari Red Ocean. Itu yang pertama. Caranya mau B2C, mau B2B, itu hanya sarana. Strateginya tetap sama, keluar gitu ya. Jangan terjebak dalam lingkaran yang Red Ocean. Kalau berdarah-darah pada akhirnya nggak untung. Tadi kan rules number 1, bisnis harus untung. Kalau nggak untung, ganti bisnisnya. Itu aja. Aja kok repot gitu ya. Setuju.
Waktunya dulu Oke, Konton. Kayaknya, waduh, tinggal sudah hampir udah, habis ini Konton. Apakah Konton masih udah. ada? Udah cukup ya? Udah nggak ada masukan untuk Cukup. teman-teman lagi ya? Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah mau hadir di Ajilat Tanya Mentor malam ini. Waduh, malam ini seru banget, dapat banyak sekali masukan dari Ko Anton Teddy, dan kita semua beruntung, kita semua sangat beruntung punya seorang koko, punya seorang bapak, punya seorang teman, punya seorang mentor yang bernama Ko Anton Teddy. Jadi kita semua, kita akan terus sama-sama bergandengan tangan, bersatu, saling membantu, saling memotivasi, saling menguatkan, dan kita akan terus happy bersama. Yes, Ko Anton. Oke. Terima kasih, Ko Anton. Satu, yang terakhir, saya mau kasih jempol buat Pak Agus dan happy birthday to you. Happy Thank you. birthday to you. Thank you. Bye-bye, teman-teman. Bye-bye, Ko Anton. Thank you.